Halo semuanya, selamat datang di NU Daily, mengupas seputar dalil-dalil amaliyah NU. Salah satu hal yang sejak dahulu hingga kini menjadi perdebatan di kalangan umat Islam adalah penambahan kata Sayyidina kepada nama Nabi Muhammad SAW, baik ketika bersolawat kepada beliau atau menyebut nama beliau di luar solawat. Kata Sayyidina sendiri berarti Tuan kami, atau junjungan kami, atau baginda kami. Namun anehnya, sebagian kaum muslimin enggan menambahkan kata Sayyidina di depan nama Nabi Muhammad. Salah satu alasan bagi mereka yang enggan menambahkan kata Sayyidina adalah karena memang Rasulullah tidak pernah menyebutkan kata itu ketika mengajarkan bacaan salawat kepada para sahabat. Sehingga mereka ingin mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah secara apa adanya, tanpa tambahan apapun. Memang, Rasulullah pernah enggan untuk dipanggil Sayyid. Seperti yang ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Nadrah. An Abi Nadrah an-Mutarrif qala Abi intolaktu fi waqti Bani Amir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulna anta sayyiduna. Faqala as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Dari sahabat Abi Nadrah, dari sahabat Mutarrif mengatakan, ayahku pernah bercerita, suatu saat aku pergi menjadi utusan Bani Amir untuk mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian kami mengatakan anta sayyidina, atau engkau tuan kami. Kemudian Rasul menjawab, as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Tuan atau sayyid adalah Allah yang Maha Besar. Namun keengganan Nabi untuk dipanggil sayyid waktu itu dikarenakan sifat tawadhu beliau. Syekh As-Sakhawi pun menjelaskan terkait hal ini. Waqala As-Sakhawi, ingkaruhu sallallahu alaihi wasallam yahtamilu ayyakuna tawadu'an minhu sallallahu alaihi wasallam wa karahatan minhu ayyahmada wa yamdaha musyafahatan aw limubalaghatihim fil madhi. Menurut Syekh As-Sakhawi, keengganan Rasulullah pada saat itu mengandung sifat tawadu yang ada pada diri beliau dan ketidaksenangan beliau jika dipuji secara langsung dan berlebih-lebihan. Dari hadis ini seakan-akan Rasulullah memerintah kita untuk tidak perlu memuji secara berlebihan. Padahal agama selalu mengajarkan kita untuk menghormati orang yang lebih tua atau yang lebih mulia dengan tidak memanggil namanya saja. Lalu timbullah pertanyaan, manakah yang lebih utama antara menunaikan perintah untuk tidak memuji beliau atau berperilaku sopan santun dengan tidak memanggil namanya saja? Syekh Izzuddin bin Abdissalam menjelaskan, annal afdol imtithalul amri aw sulukul adab fa'alasani mustahab, bahwa yang lebih utama antara menunaikan perintah dan berlaku sopan santun adalah dengan mengutamakan sopan santun atau adab itu sendiri. Dan menambah kata Sayyidina sebelum mengucapkan nama beliau adalah termasuk adab. Menjaga adab lebih didahulukan daripada mengikuti perintah seperti yang tertera dalam banyak hadis. Semisal, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar yang beranjak dari tempatnya tatkala Rasulullah datang, padahal Rasulullah sudah memerintahkannya untuk tetap duduk di tempat semula. Juga Sayyidina Ali yang tidak mau menghapus nama Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah, padahal Sayyidina Ali sudah diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghapus namanya. Demikianlah akhlak para sahabat dalam menghormati Rasulullah, juga sifat ketawaduan Rasulullah itu sendiri. Ada beberapa etika yang perlu diingat ketika kita hendak memanggil orang yang lebih tua atau lebih mulia dari kita, apalagi ketika kita hendak memanggil nama Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana perintah Allah dalam salah satu firman-Nya, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'don. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membedakan antara memanggil Rasulullah dan memanggil sesama. Meskipun perintah ini bukan perintah yang mengandung makna wajib, akan tetapi minimal ia tidak kurang dari sebuah anjuran atau kesunahan. Dan mengucapkan kalimat Sayyidina Muhammad bukan nama saja, ialah salah satu bentuk penghormatan kepada beliau dan pengamalan terhadap ayat tersebut. Juga perlu diketahui bahwa Rasulullah dan para sahabatnya pernah menyebutkan kata sayyid. Misal dalam hadis, qala Rasulullah ana sayyidu waladi Adam. Rasulullah berkata, aku adalah sayyid keturunan Bani Adam. Wa qawluhu lil Hasan, inna bani hadza sayyid. Perkataan Rasulullah atas Sayyidina Hasan, sesungguhnya anakku ini adalah sayyid. Wa qawlu Ibnu Mas'ud, Allahumma shalli ala sayyidil mursalin. Kemudian ucapan sahabat Ibnu Mas'ud saat berselawat,
bersolawat, ia memanggil Rasulullah dengan sebutan Sayyidul Mursalin. Dan masih banyak lagi penyebutan nama Rasulullah dengan kata Sayyid. Dengan demikian, jika kita menyebut gelar Sayyidina di depan nama Nabi Muhammad, kita telah memosisikan beliau sebagaimana mestinya. Dari dalil-dalil di atas juga, maka para jumhur ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa boleh hukumnya menggunakan lafaz Sayyidina kepada Nabi Muhammad SAW, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Namun, meski demikian, kita juga harus sadar bahwa mengucapkan kata Sayyidina bukanlah suatu hal yang wajib, sehingga jika ada dari kita yang memang memilih untuk tidak mengucapkan kata Sayyidina sebelum menyebut nama Nabi, hal itu bukanlah sesuatu yang salah sampai menyebabkan perdebatan di antara kaum muslimin. Baik yang memilih untuk menggunakan kata Sayyidina ataupun tidak, bukanlah suatu masalah. Meskipun yang lebih afdol menurut kebanyakan ulama adalah dengan menggunakan kata Sayyidina. Setidaknya, dengan uraian tersebut menjadi layak dan semestinya bila kita sebagai umat Islam memuliakan dan mengagungkan Rasulullah SAW dengan menyertakan kata Sayyidina sebelum menyebutkan namanya. Rasulullah memang tidak menuturkan kata itu saat mengajari para sahabat perihal bacaan selawat. Namun sebagai umat beliau, tidakkah kita ingin bersikap sopan santun kepada beliau? Wallahu a'lam bishawab.